Halo Sobat Air Film, di video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul 200 Pound Beauty. Film ini sangat Mimi rekomendasikan buat kalian tonton, karena film ini punya alur cerita yang sangat bagus dan berunsur komedi. Seperti biasa dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita ke ulasan filmnya. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe, jangan ragu-ragu karena subscribe itu gratis. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang merupakan tokoh utama kita yang bernama Hana. Terlihat dia sedang meminta jimat kepada seorang dukun untuk meletin seorang cowok ganteng. Dukun itu merasa sedikit geli melihat Hana yang mengincar cowok yang sangat ganteng terlepas dari penampilannya yang gendut, jelek, berantakan, hidup pula. Terlepas dari itu, dukun itu pun menuliskan sebuah jimat untuk Hana. Mungkin karena karma, dukun itu langsung kena sial. Mukanya kena tinta dan patung Budanya pun pecah gara-gara tingkah konyol Hana. Hana memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemuas hasrat laki-laki hidung belang, tapi melalui telepon atau biasa disebut dengan phone sex. Dia memilih pekerjaan itu karena suaranya yang seksi dan menggairahkan, dan pastinya banyak duitnya. Scene beralih. Ami yang merupakan penyanyi naik daun sedang melangsungkan konsernya. Dia memiliki body yang sangat bagus dan jago ngedance, tapi sebenarnya dia tidak bisa nyanyi. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, Sung Jun pun mempekerjakan Hana untuk nyanyi. Saat bernyanyi, Hana pun terbawa suasana. Dia ikutan ngedance, tapi dia nggak sadar kalau lantinya udah mau roboh. Sambil ngebayangin Sung Jun, Hana pun melompat dan lantai tadi pun roboh. Sung Jun yang melihat Hana dari monitor pun langsung menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian penonton supaya Ami nggak ketahuan lagi lip sync. Melihat Hana udah bangkit dari kolong lantai, Sung Jun pun melanjutkan konser mereka. Konser mereka pun sukses besar. Ami kesal melihat mereka berpelukan kayak Teletubbies. Sung Jun pun mengundang Hana ke pesta ulang tahunnya. Hana mendapat kiriman gaun berwarna merah yang di situ tertulis bahwa gaun itu berasal dari Sung Jun. Saat Hana mencoba gaun itu, dia terlihat sangat lucu dengan lemak yang berlipat-lipat di perutnya. Hana dan Jung Min pun pergi ke pesta ulang tahun Sung Jun yang diadakan di sebuah klub. Semua tamu telah berkumpul di ruangan tempat mereka akan merayakan pesta ulang tahun Sung Jun. Sung Jun meminta Hana untuk duduk di sampingnya. Mimin nggak tahu namanya, sebut aja dia Hyung. Hyung meminta Hana untuk melepaskan mantelnya. Saat Hana membuka mantelnya, terlihat semua tamu seperti mau muntah karena lemak perut Hana yang melar-melar. Saat Ami datang, ternyata dia juga memakai baju yang sama dengan Hana. Rupanya, dia yang mengirimkan baju itu ke Hana, bukan Sung Jun. Ami pun duduk di samping Sung Jun. Hana yang merasa malu pun mengambil sebotol minuman keras dan pergi. Di saat Sung Jun bertanya dia mau kemana, Hana bilang kalau dia lagi mau ngedance. Scene beralih. Di toilet, terlihat Sung Jun memarahi Ami karena sudah ngerjain Hana. Ami menangis karena direpetin sama Sung Jun. Sung Jun bilang ke Ami kalau dia nggak suka sama Hana dan hanya memanfaatkan dia. Hana lah yang harusnya menangis karena dia sangat berbakat tapi dia sangat jelek dan gendut. Sedangkan Ami sangat cantik dan seksi tapi nggak bisa nyanyi. Dia juga meminta Ami untuk berhenti untuk ngerjain Hana. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka berdua, Hana mendengar semua percakapan mereka berdua. Hana menangis di dalam WC karena selama ini dia kira Sung Jun ada rasa sama dia. Tapi ternyata Sung Jun cuma manfaatin suara Hana. Saat sesampainya di rumah, Hana pun mencoba bunuh diri dengan membocorkan pipa gas. Tiba-tiba telepon berdering. Rupanya yang menelponnya adalah pelanggan ponseksnya. Dan Hana pun gak jadi bunuh diri. Hana mendatangi seorang dokter bedah plastik. Tentunya dia mau oplas. Karena harga oplas yang sangat mahal, Hana pun meminta untuk membayar dengan cara nyicil. Tentu saja dokter menolaknya. Dokter pun memanggil susternya untuk mengusir Hana. Hana pun mengeluarkan jurus andalannya. Ternyata, dokter itu adalah pelanggan ponseksnya Hana. Dia pun langsung memutar rekaman ponseks mereka. Hana mengancam dokter oplas itu dengan rekaman tadi. Akhirnya setelah lama nego-nego, dokter itu pun setuju untuk oplas Hana. Hana pun memulai operasinya, sedangkan Ami dan Sung Jun sibuk mencari keberadaan Hana karena dia yang tiba-tiba saja menghilang. Sampai-sampai album Ami pun ditunda. Akhirnya, setelah 1 tahun menjalani pemulihan pasca operasi, Hana pun membuka perbannya. Hana sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik.
Dia menangis bahagia. Ami dan Sung Joon melakukan audisi untuk mencari pengganti Hana. Hana pun menyamar menjadi Jennie dan ikut audisi. Saat Jennie menyanyi, semua orang menjadi terpana mendengar suara emasnya. Setelah Jennie selesai menyanyi, Sung Joon pun menyuruhnya untuk menunggu di luar. Baru setelah Jennie keluar, mereka semua menunjukkan kegembiraannya karena sudah menemukan pengganti Hana. Tapi Sung Joon memiliki rencana lain. Dia ingin mendebutkan Hana sebagai penyanyi dan bukan sebagai lip-sync-annya Ami. Jennie memulai debutnya. Dia melakukan photoshoot dan menjadi bintang iklan. Sedangkan Ami mendatangi ayah Hana untuk mencari info tentang keberadaan Hana. Jennie pergi ke rumah Sung Joon. Mereka berdua makan malam bersama. Di situ, dia melihat anjingnya. Anjingnya langsung mengejarnya dan naik ke pangkuannya. Saat Sung Joon mulai meraba payudara Jennie, dia teringat kata-kata dokter kalau jika payudaranya dipegang akan ketahuan kalau dia itu oplas. Jennie langsung menghentikan Sung Joon. Sung Joon beralih ke pantat Jennie. Dia langsung dihentikan sama Jennie karena teringat kata-kata dokter tadi. Sung Joon pun ngambek, lalu dia menyalakan sebatang rokok. Scene beralih di sebuah klub. Ternyata Jennie sedang menari. Terus dia didatangin sama Ami. Ami membawa ayahnya. Dia mau memberikan boneka ke Jennie, tapi Jennie langsung melemparkan bonekanya. Sung Joon pun mendatangin mereka dan bertanya ke Jennie kalau dia kenal nggak sama dia. Setelah acara selesai, Jennie mendatangi Sung Joon. Dia lalu bilang kalau dia kenal orang tua itu. Lalu Sung Joon langsung sekakmat dia. Sung Joon nyebut dia Kang Hana. Besoknya konser Jennie pun dimulai. Saat dia hendak nyanyi, ayahnya maju ke depan terus joget-joget. Keamanan hendak membawa ayahnya, terus Jennie tiba-tiba teriak, menyuruh mereka untuk berhenti. Musik berhenti lalu penonton pun kebingungan. Lalu Jennie pun membuat pengakuan kalau dia bukan Jennie. Dia adalah Kang Hana dan dia melakukan operasi plastik. Penonton pada berkaca-kaca lihat pengakuannya. Lalu Sung Joon memutar video lama Hana. Lalu seorang penonton bilang nggak apa-apa sambil nangis dan diikutin penonton lain bilang nggak apa-apa. Lalu Hana bilang dia mau nyanyi sekali lagi, terus dia nyanyi. Lalu dia mendatangi ayahnya dan memeluknya. Semua poster Jennie dan albumnya ditarik dari peredaran dan diganti dengan poster dan album Kang Hana. Dan film pun selesai.